The Invitation, film horor vampir yang penuh dengan misteri dan jump scare. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Kemarin kita bahas Pocong Mumun ya. Sekarang kita bahas film horor lagi yang menurut gue jangan sampai kelewatan banget sih untuk kita bahas. Makanya kita keluarin 3 episode bro. Benar. Gue baca sedikit faktanya ya. Ini baru 7 hari aja udah memuncaki box office Amerika. Dia udah dapat $7 juta bro. Wah, yoi. serius? Kenapa emang? Gila, berarti bener-bener saking bagusnya sampai 1 juta dong. Sampai 7 juta dong bro. dalam 1 minggu. Iya, tapi kayak lumayan. Itu cukup lumayan lah menurut gua. Karena kan The Invitation kayaknya filmnya gue juga belum lama tahu ya. Maksudnya belum lama denger gitu loh. Ya kan, bukan yang diantisipate di awal-awal atau di sebelum-sebelum tahunnya gitu loh. Tapi di sini ketika muncul dan kita nyoba nonton kemarin ya, gila ternyata seru juga bro. Kalau bagi gue sih melampaui ekspektasi gue ya ketika gue nonton ya. Pas gue keluar dari studio, gue merasakan kayak anjir lumayan juga nih, mantep gitu. Iya, gue juga gitu sih. Mungkin itu beruntungnya tidak menonton trailer dan tidak tahu apa-apa tentang filmnya kali ya. Iya. Karena gue pas sebelum nonton sama sekali nggak tahu apa-apa, Fed. Oke lah kalau kayak gitu, mungkin buat kalian yang pengen nonton film horor ya di minggu-minggu ini gitu kan, kalian bisa nonton The Invitation. Dan filmnya tentang apa, kita langsung bahas aja ke background filmnya ya. Jadi pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, ini adalah film horor misteri dengan menurut gua banyak banget plot twistnya ya. Yoi bro, ini disutradarain sama Jessica M. Thompson. Dan castnya itu ada Natalie Emmanuel, ada Thomas Doherty, dan masih banyak lagi. Sebenarnya sinopsisnya sangat singkat dan gue mencoba untuk menghindar dari kejutannya, tapi kayaknya harusnya udah tahu sih orang-orangnya. Intinya sih setelah Ivy ini menelusuri garis keturunannya, jadi via online DNA testing gitu, si Ivy akhirnya dikontak lah sama salah satu saudara yang ternyata sedarah sama dia gitu, yang dia temuin di tes DNA itu. Akhirnya dia diundang ke sebuah pernikahan keluarga. Pokoknya intinya si Alexander ini tuh keluarga royal gitulah di Inggris. Bangsawan. Iya, bangsawan yang masih apa ya? Masih kayak kerajaan gitu hidupnya kan. Iya. Kayak ada stratanya gitulah di keluarganya gitu. Ya itu sih, pernikahan itu ternyata isinya psikopat semua bro. Iya. Ada maksud lain ya. Dari sinopsisnya atau dari premisnya pun kita udah kelihatan ya akan banyak twist menarik gitu loh. Sebenarnya akan ada apa gitu. Sebenarnya keluarganya backgroundnya itu kayak gimana gitu loh. Karena terlalu too good to be true kan. Iya. Ya, tiba-tiba dikontak sama keluarga kaya gitu loh. Ganteng-ganteng lagi. Iya bro. Situ serunya tuh kayak ini kenapa nih ada udangnya nih pasti nih, ya kan? Bener, dan gue suka sih sebenarnya dengan film-film yang kayak dari awal sampai akhir tuh baru dibukanya di terakhir sebenarnya gitu loh. Iya gitu. Benar. Ya kan, jadi lu benar-benar menyimpan pertanyaan, lu dipaksa untuk berteori, lu dipaksa untuk berpikir sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Dan di sini tuh feel itu dapat untuk penontonnya. Oke lah kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke spoiler ya. Non spoiler dulu ya, biar kalian yang belum nonton tuh pengen nonton film ini. Seperti biasa kita akan buka dengan plot atau penulisan gitu. Kalau gue menggambarkan film ini tuh kayak lu main puzzle gitu. Puzzle yang kecil-kecil tuh yang kotak biasanya lu dilempar, lu tuh cari sendiri tuh. Masang gitu. Menarik. Jadi lu cuma dikasih sedikit clue dan lu harus berpikir gitu. Yang gue suka dari film ini adalah dari plot atau dari premisnya sih udah cukup menarik ya. Walaupun sebenarnya ini bukan cerita yang baru atau fresh gitu, udah pernah di beberapa film sebelumnya gitu. Cuma dimodernisasi dikit aja. Benar, dimodernisasi gitu loh. Apalagi ada unsur vampirnya di sini kan. Jadi itu yang mungkin menjadi menariknya lagi. Ya sama sih, tapi gue lebih suka ke bahwa ternyata ketika kita tahu gitu ini film apa, ketika gue tahu gitu ya ini ternyata film apa, si villain itu apa gitu, gue jadi kayak iya ternyata cluenya selama ini di depan muka gue gitu. Ketika ngeliat balik ke sebelum-sebelumnya dari awal kayak udah banyak cluenya. Iya. Dan pas kita tahu jadi kayak anjir, yang tadi jadi kayak connect gitu, semuanya enak, satisfying jadi. Benar. Karena kalau sebenarnya lu nggak tahu ini awalnya itu film apa,
di awal tuh lu dikasih lihat mungkin aja bisa jadi ini villainnya tuh hantu kan. Iya. Karena ada adegan bunuh diri gitu Bim. Iya. Nah, Iya. jadi itu plot twist yang menurut gue menarik sih. Iya, pemujaan kah atau apa gitu ya. Bener. Iya, kayak apa ada psikopat yang kuat gitu kan, kayak pembunuh gitu. Karena kan gue kira film The Invitation ini mirip kayak Ready or Not gitu loh. Kayak thriller yang bunuh-bunuhan, bacok-bacokan gitu. Dan Kita kan satu lagi selalu- nilai plusnya dari horornya. Humornya sih. Humor Oh, sama iya, komedinya. iya. Karena menurut gue humornya di film ini pinter sih. Maksudnya nggak sekedar jokes-jokes yang apa ya. Kayak jokes bapak gitulah. Iya. Yang maksa ya. Di sini dialognya lucu, terus kayak tadi juga pakai teknik yang callback gitu segala macem, beef carpaccio dan lain-lain. Itu seru sih. Apalagi sih Benar-benar. temennya juga lucu bro. Terkesannya natural kan. Jadi ya Iya. komunikasi antar teman aja, antar sahabat gitu. Iya kayak Iya. beneran kayak komunikasi bener kayak ada orang asing kan pengen jemput dia, terus emang orang asing mana sih yang mau orang kaya mana sih yang mau tertarik sama orang miskin? Ya ginjal lu bro. Iya, iya. Ada banyak banget jokes dari kata-kata yang emang cukup lucu sebenarnya dari temennya. Tapi sayang temennya nggak begitu dapat screen time yang banyak sih ya. Iya makanya mungkin Gitu. gara-gara itu juga tuh ya, pas di screening kayak lagi dong. Iya, karena menurut gue itu cukup mencairkan loh. Iya, Komedi-komedi tapi itu cukup untungnya masih mencairkan. ada karena modernisasi jadi bisa ini Iya. webcaman. Oh, iya, iya, FaceTime. Iya, Jadi lumayan balik lah lagi ya. si ceweknya tuh. Tapi kalau dari ngomongin karakter gimana? Untuk karakter di sini cukup banyak loh karakter di sini. Menurut gua lumayan kuat sih backstory-nya. Kayak dia maksudnya dijelasin gitu kenapa dia pengen datang ke tempat itu lah intinya. Atau kenapa dia bisa kenalan sama Alexander. Karena emang dia nggak punya siapa-siapa lagi kan. Benar. Gitu. Jadi dia cari keluarganya dia, pokoknya sebisa mungkin, sejauh mungkin gitu ya, dengan cara tes DNA gitu, nyari orang yang sedar sama dia itu lumayan oke sih Iya. background karakternya. Gue cukup setuju sih dari awal, dari motifnya dia, dari kematian ibunya, dia nggak punya siapa-siapa, dia nyoba tes DNA dan dia akhirnya mencoba ketemu sama saudaranya, itu semua make sense aja sih. Maksudnya masih motif yang gue kayaknya bisa juga akan melakukan hal itu kalau gue sendiri gitu. Jadi emang dari background karakternya cukup kuat, motifnya juga cukup kuat untuk dia mau ketemu sama si Alexander atau saudaranya ini gitu. Iya setuju benar-benar. Gitu. Dan Walaupun padahal waktunya kan cukup singkat ya. Tapi kita bisa digambarin dengan jelas Iya. gitu kayak ini orang kayak keluarganya kemana, ini orang Iya. miskin, bener banget. Lu cukup suka gak sih sama treatment sutradaranya? Directingnya mungkin kalau gue sih ya awal-awalnya rada lambat sih untuk ke apa ya, pas horornya yang grengnya itu dapatnya maksudnya. Rada lama kan karena mereka harus menjelaskan semua itu tadi kan, dan juga harus pelan-pelan ngenalin sosok yang menghantui si Ivy gitu lah. Iya benar, karena kan juga keluarga kerajaannya kan juga harus diperkenalkan kan satu-satu Karena gitu. banyak banget kan. Iya Belum bener. si Walternya itu menurut gue mantep sih, cocok banget anjir. Tapi kayaknya emang dari struktur mukanya tuh cocok gitu jadi Dracula aja. Iya sih. Kayak Tajem. terlalu ganteng. Iya benar-benar. terlalu ganteng gitu untuk jadi manusia. Nah kalau dari gue sih sebenarnya untuk directingnya salah satu yang jenius adalah opening scene sih. Opening scene-nya menurut gue cukup membuat kita bertanya-tanya, ngebuat kita tuh mau attach sama filmnya sampai akhir gitu. Karena kan dibuka dengan kematian sosok perempuan gitu kan. Iya. Yang tiba-tiba lu harus makan. Nah, kita kan nggak pernah tahu lu makan apa sih gitu. Nah itu menurut gue salah satu opening yang jenius untuk sebuah film yang menyimpan plot twist gitu. Iya, pas di akhir baru ya. ternyata Iya. dia harus makan ini ya. Iya, yang Dia kayak nggak gitu. mau gitu kan. Jadi benar-benar dari segi penulisan sih cukup rapi gitu ya untuk membungkus plot twistnya sampai di ending gitu. Iya menarik sih sebenarnya ya untuk desain produksinya, untuk rumahnya gitu ya dan lain sebagainya, Iya, desanya itu itu mantap sih. juga itu mantap. menggambarkan Gotik banget banget. sih. Benar-benar Gotik. menggambarkan kayak vampir, kerajaan vampir gitu kan. Iya. Gitu. Dan apa ya, motifnya juga menarik gitu loh dari vampirnya sendiri gitu kan. Tapi mungkin kalau dari efek gitu, special efek kayak darah kan banyak adegan sadisnya tuh ya. Menurut lu ini gak sih kayak apa ya, believable lah seenggaknya. Kan biasa ada yang adegan sadis yang darahnya suka muncratnya berlebihan gitu kan kalau adegan gore. Kalau di sini gimana? Gue ada, malah menurut gue bukan nggak believable tuh dalam arti bukan itu much tapi malah kurang. Nggak tahu makanya balik lagi apa kena cut ya.
Kayak ada satu yang menggigit kaki kan, tapi darahnya cuma kayak darah habis digigit nyamuk, anjir, kayak lu mukul nyamuk tupanya. Tapi kan disedot semua dia darahnya. Ya iya, cuma maksudnya nggak ada yang luber gitu loh, kayak nggak ada yang luber gitu. Ya kalau dari gue lumayan sih. Kayak berapa mungkin emang bener ada yang didukung sama audionya doang. Karena kan emang ada yang gak diliatin ya beberapa ya. Kayak kameranya dijauhin, kayak yang gantung diri gitu-gitu segala macem. Tapi yang kuku lumayan ngilu sih gue. Wah gila. Gue sampai merem-merem anjir setiap ada bunyi ngik-ngik. Iya, karena itu di build juga tuh kan. Iya lama kan. Gila. Anjir nunggu-nunggu Kapan nih dikenanya kapan. nih? Iya. Gila itu favorit gue sih. Itu terbaik sih. Terbaik lu dibawa kayak lu nggak dikasih hantu tapi lu ngerasa antisipasi lu tuh gagal mulu, maksud lu kayak mencoba aduh ini kayaknya deh. Aduh ini kayaknya deh. Tapi gagal mulu di situ. Gila menarik sih di situ ya. Tapi ada yang jelek nggak dari film ini? Oh kalau dari gue ya Disuka dah. yang gue kurang suka tuh lebih tepatnya film ini kayak puzzle yang terlalu berantakan sih untuk sebuah film gitu. Maksudnya dalam arti gue suka sama twistnya, gue suka sama jalur ceritanya mau dibawanya akan kemana gitu. Tapi terlalu lu nyusunnya tuh terlalu sulit gitu. Kalau lu kan Kekurangan yang lu nggak suka aja. yang gue nggak suka ya. Sebenarnya gue so far sebenarnya gue suka banget sih sama ini film. Gue cuma nggak sukanya tuh lebih ke pas di bagian akhir aja sih. Menurut gue terlalu buru-buru menyelesaikannya gitu loh. Iya. So far gue cuma itu doang sih, terlalu terburu-buru aja di bagian akhir. Iya bener sih. Gue juga setuju sih. Mungkin di bagian terteknya penyelesaian konfliknya terlalu cepat gitu. Maksudnya si ceweknya itu kan baru tahu ya, baru di reveal kalau ternyata itu keluarga Dracula gitu lah ya. Tapi berapa menit kemudian, paling 20 menit lah. Iya. Langsung selesai filmnya. Baru juga sadar kan Iya. habis dipukul. Tapi Gitu. ngomongin kalau yang gue tuh suka sebenarnya cara dia nge-reveal kalau itu tuh vampir. Oke, yes, menarik ya. Berapa scoring untuk film ini? Kalau gue scoring 7,5 lah. Gue 7 lah. Ya, gue 6,5 lah per 10 untuk film apa namanya The Invitation ini. Yoi. Gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke review spoiler bro. Kita akan bahas adegan-adegan menarik di film ini. Oke, kita masuk ke review spoiler. Mana scene favorit lo? Kalau scene gue udah pasti kuku ya. Kuku one of the best sih. Iya sih. Gila itu ngilu Gila. plus merinding sih itu. Apalagi ada adegan berenang ya. Mantap ya. Favorit gue bro. Itu yang main Mr. Robot kan apa deh? Setahu gue iya deh, yang main Jadi Mr. Robot yang istrinya siapa ya, istrinya yang cowok Yang apa Swedia gitu. tuh. Iya, itu favorit gue. Hampir. Gue juga Hampir sih ya. yang berenang. Iya anjir gila dah. Itu Shoot dari atas ya. iya bro, kayak kuku lah salah satunya kuku tetap gitu loh. Kuku tuh menurut gue jadi daya jual banget sih tuh, daya menarik banget untuk penontonnya gitu loh. Lu dipaksa bunyi scoring, nah itu tuh kayaknya audionya mendukung banget di situ ya. Iya sih. Tak Dan gitu. di situ juga ada clue-nya kan, ketika berdarah tuh. Iya. Itu pertama kali gue kayak jangan-jangan ini film vampir nih gitu gue. Di situ tuh gue. Karena pas cerot tiba-tiba nengok semua kan kayak darah tuh. Kalau gue ngiranya masih itu di apa ketumbal. Oh, Enggak, Cobain dulu, iya, cobain iya. enak gak nih? Tumbal Terus aja. sering ceweknya nonton FTV. si yang cewek siapa tuh namanya Victorianya ngisep darahnya lagi, kayak minum darahnya gitu kan sedikit, terus kayak apaan sih lu gitu. Iya. Kayak anjir jangan film vampir nih. Terus pas dikonfirmasi di adegan yang tadi lu bilang lu suka tuh, Pat, yang ada pembantunya digorok tiba-tiba, Iya. langsung wah anjir bener film vampir loh. Iya itu Keren tuh. juga sih. Kan biasanya kan kalau misalkan nge-reveal vampirnya atau nge-reveal monsternya biasa ya nggak sengaja ngeliat gitu kan. Iya. Tapi kalau ini bener-bener dikasih lihat gitu tanpa babi bu, langsung oh anjir vampir ternyata bro selama ini. Terus langsung digorok depan mukanya lagi ya. Iya. Darahnya diambil gitu. Oh gue Mantep suka sih. Itu gue suka, maksud gue lu gak diliatin secara langsung, lu dengan suara dan kamera cuma ngeblur doang gitu loh. Kadang cuma di gini-gini ada kelihatan apa namanya pembantunya gitu loh. Itu keren sih. Mantep sih. Itu ya. bagus gue suka. Dan hidden message-nya juga lumayan oke sih menurut gue. Kayak setahu gue ada tema misogininya kalau nggak salah deh. Jadi si keluarga Alexander kalau nggak salah ya. Nah, itu cowok semua tuh, cowok kulit putih semua. Kayak patriarki gitu. Terus yang dibunuh pembantunya juga orang-orang berkulit yang woman in color lah, ada yang Hispanik, ada yang kulit hitam, macam-macam gitu. Pokoknya ada pesan itunya lumayan oke sih. Terus si jagoannya juga kan, maksudnya kulit hitam gitu. Jadi dia bisa menang melawan pria-pria berkulit putih gitu-gitu.
Iya, kayaknya itu salah satu hidden message-nya juga sih dari film ini ya. Ya menarik lah. Kalau dari endingnya mungkin yang gue kurang suka ya, kalau bahas sedikit spoiler itu di apa penyelesaiannya sama sih. Kayaknya kita hampir semua sepakat deh.